Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Irfan Nur Aziz dengan NIM 2023006005 ingin mempresentasikan tugas individu mata kuliah evaluasi pembelajaran. Di sini yang pertama saya ingin menjelaskan apa itu validasi. Validasi adalah derajat ketepatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Jika tes dimaksudkan untuk mengukur kemampuan matematika, maka valid jika benar-benar mengukur kemampuan matematika, bukan kemampuan membaca atau faktor lainnya. Yang selanjutnya adalah saya ingin menjelaskan tentang reliabilitas. Reliabilitas adalah tingkat konsistensi hasil pengukuran. Instrumen reliabilitas memberikan hasil yang stabil. Yang ketiga ada indeks kesukaran. Indeks kesukaran adalah tingkat kemudahan atau kesulitan suatu butir soal. Nilai P mendekati 1 sama dengan soal semakin mudah, dan nilai P mendekati 0 sama dengan soal makin sulit. Yang selanjutnya adalah indeks diskriminasi. Indeks diskriminasi adalah kemampuan suatu bulir soal untuk membedakan siswa berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah. Siswa D tinggi soal mampu membedakan siswa pintar dan kurang mampu. Nilai D rendah atau negatif soal tidak baik dan perlu diperbaiki atau dibuang. Yang selanjutnya adalah contoh perhitungan manual untuk satu butir soal. Data soal: jumlah peserta les 30 orang, dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok atas top 27% sama dengan 8 orang, dan kelompok bawah bottom 27% sama dengan 8 orang. Hasil jawaban untuk satu butir soal: kelompok atas yang menjawab benar adalah 7 orang, dan kelompok bawah yang menjawab benar adalah 3 orang. Selanjutnya adalah kita menghitung indeks kesukaran, dan rumusnya adalah sebagai berikut. Jadi interpretasinya adalah nilai P teman-teman sama dengan 0,33, dan artinya apa? Artinya butir soal termasuk kategori soal yang sedang atau soal yang cukup sulit. Yang selanjutnya adalah kita menghitung indeks diskriminasi. Diskriminasi menunjukkan kemampuan butir soal membedakan siswa berkemampuan tinggi dan rendah. Rumus sebagai berikut. Mohon diperhatikan rumusnya teman-teman. Yang artinya interpretasi nilai D sama dengan 0,50. Artinya apa? Artinya diskriminasi sangat baik teman-teman, karena di soal ini mampu membedakan siswa yang mana yang pintar dan yang mana yang kurang mampu, sehingga siswa itu dapat mencerna, dapat mengerjakan soal, dapat menelaah soal dengan baik. Yang selanjutnya adalah klasifikasi interpretasi nilai. Yang pertama, klasifikasi indeks kesukaran. Nilai P, kategori P lebih besar 0,70 sama dengan mudah, 0,30 lebih kecil, P kecil 0,70 sedang atau cukup, dan yang terakhir P lebih kecil 0,30 yang artinya sulit. Yang selanjutnya adalah klasifikasi indeks diskriminasi. Nilai D, kategori D lebih besar dari 0,40 yang artinya baik sekali, 0,30 lebih kecil dari 0,40 yang artinya baik, 0,20 lebih kecil dari 0,30 yang artinya cukup, dan D kecil 0,20 yang artinya kurang atau jelek. Nilai negatif sangat buruk dan harus dibuang.
Nah, jadi kesimpulan pentingnya butir soal yang baik adalah yang pertama, mengukur kompetensi secara akurat. Soal yang baik menghasilkan data yang valid tentang kemampuan peserta didik. Soal tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sulit sehingga mampu menggambarkan kemampuan sebenarnya. Yang kedua adalah memberikan informasi diagnostik indeks kesukaran dan diskriminasi, membantu guru mengetahui yang pertama soal mana yang harus diperbaiki, soal mana yang harus dibuang, dan kompetensi mana yang belum dikuasai oleh para siswa. Nah, selanjutnya adalah menjamin keadilan dalam penilaian. Soal yang diskriminatifnya tinggi memastikan siswa berkemampuan tinggi dan rendah dapat dipisahkan secara objektif sehingga penilaian tidak bias. Yang keempat, meningkatkan kualitas instrumen penelitian. Dalam penelitian pendidik, kualitas instrumen sangat menentukan. Validitas data, instrumen yang buruk akan menghasilkan data yang salah dan kesimpulan yang keliru, teman-teman. Yang kelima adalah mendukung perbaikan pembelajaran. Dengan analisis butir soal ini, guru dapat memperbaiki bahan ajar, metode, dan strategi bahan untuk meningkatkan pencapaian belajar para siswa. Yang selanjutnya adalah penutup. Terima kasih tentunya sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.